Halo, 帅哥美女. Kalau suka video saya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Julie di episode kosakata baruku. Nah, di episode kali ini kita akan belajar beberapa kosakata yang berhubungan dengan pengucapan tentang gaji, upah, debt naker, dan juga masalah liburan dan cuti-cuti tahunan. Nah, ini berguna bagi teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri ataupun kamu yang sedang menjalankan bisnis dan bosnya kamu itu orang Taiwan ataupun orang dari Tiongkok. Nah, jadi semoga episode ini sangat membantu buat kalian semua ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, hari ini kita mau belajar pengucapan kata gaji. Nah, gaji ataupun upah, kamu boleh pelajari 3 kata ini. Yang pertama, 薪水, 薪水, 薪水. Yang kedua, 薪资, 薪资, 薪资. Yang ketiga, 工资, 工资. Oke teman-teman, dari 3 kata gaji ini yang paling sering digunakan untuk percakapan sehari-hari, kamu boleh menggunakan kata 薪水. Ini artinya gaji. Nah, kalau 薪资ini pengucapan gaji yang lebih formal, yang ada di kantoran dan lain-lain. Nah, kalau upah itu lebih sering kita sebut dengan kata 工资, 工资. Berikutnya kita akan membahas apa Mandarin dari kata cuti tahunan. Nah, cuti tahunan dalam Mandarin itu disebut dengan kata 特休, 特休, 特休. 特休 adalah singkatan. Nah, jadi kata lengkap dari kata 特休 adalah 特别休假, 特别休假. 特别休假 yang artinya cuti tahunan. Nah, tentu saja pasti penasaran apa dong arti kata dari uang cuti tahunan, ya toh? Nah, uang cuti tahunan Mandarinnya adalah 特休加班费, 特休加班费, 特休加班费. Ini adalah uang cuti tahunan. Nah, teman-teman mungkin ada yang bingung. Yang pernah saya dengar, uang cuti tahunan itu Mandarinnya 年假钱. Nah, sekedar informasi, 年假钱ini mungkin transliteran langsung dari bahasa Indonesia, uang cuti tahunan. Tapi sepertinya di luar negeri mereka tidak menggunakan kosakata itu. Jadi, untuk uang cuti tahunan ada baiknya kita menggunakan kata 特休加班费, 特休加班费. Nah, selanjutnya kita akan belajar kata libur, cuti, dan juga izin. Teman-teman harus pahami 3 keadaan ini berbeda. Memang sama-sama liburan ya, tapi bedanya seperti ini. Kita pelajari dulu libur Mandarinnya 放假, 放假. Cuti 休假, 休假. Izin 请假, 请假. Oke, teman-teman coba perhatikan apa beda dari 放假, 请假, 休假. Nah, perbedaannya ini ada di jenis liburan. Kalau 放假itu berarti liburan yang memang ditentukan, contohnya libur nasional dan lain-lain. Sedangkan kalau cuti itu kita sebut dengan kata 休假 karena cuti itu biasanya lebih panjang, ya enggak? Cutinya selama 2 minggu, selama sebulan. Nah, itu kita menggunakan kata 休假. Tapi kalau misalnya kamu hari ini seharusnya kerja, tapi kamu nggak enak badan, kamu mau izin kerja toh? Nah, kalau seperti ini kita menggunakan kata 请假, 请假 yang artinya izin. Kita melihat contoh kalimat untuk kata izin. 今天我肚子不舒服，可以请假吗？今天我肚子不舒服，可以请假吗？ Hari ini saya merasa perut saya nggak enak nih. Apakah saya boleh izin? Nah, jadi teman-teman, kata 请假 ini sering digunakan sebagai kata izin dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mau membahas tentang tambah gaji, bonus, dan juga potong gaji. Wah, nah kita mulai dulu dari kata tambah gaji, itu dinamakan 加薪. 加薪. Teman-teman masih ingat tadi kita belajar gaji Mandarinnya adalah 薪水.
Betul-betul, benar ya. Nah, jadi kalau mau tambah gaji, kita menggunakan kata jia, di sini tambah, xin di sini xin shui yang tadi kita pelajari. Nah, jadi tambah gaji, kamu boleh saja menyebutkannya dengan kata jia xin. Oke, berikutnya, kalau bonus itu Mandarinnya adalah jiang jin, jiang jin, jiang jin. Nah, kalau potong gaji apa nih? Potong gaji Mandarinnya adalah kou xin shui. 扣薪水 扣薪水 Nah, 希望大家不要被扣薪水哦. Jadi semoga teman-teman jangan ada yang dipotong gajinya ya. Oke, kita beralih lagi ke kosakata yang berikutnya. Kalau uang lembur itu Mandarinnya apa? Nah, sebelum ke uang lembur, kita belajar dulu Mandarin dari kata lembur. Lembur Mandarinnya adalah japan, japan, japan. Nah, jadi kalau uang lembur itu namanya japan fei, japan fei, japan fei. Nah, sekarang kita belajar apa nih Mandarin dari kata Depnaker. Depnaker adalah Departemen Tenaga Kerja. Depnaker Mandarinnya adalah Lao Dong Bu, Lao Dong Bu, Lao Dong Bu. Sekarang kita akan belajar kosakata yang berhubungan dengan penamaan tenaga kerja asing. Nah, yang paling sering kita dengar kalau tenaga buruh ya, buruh asing itu disebut laokong. Laokong. Jangan salah, ini bukan suami. Tulisan Mandarinnya berbeda dengan tulisan suami ya, teman-temannya. Di sini adalah tenaga kerja buruh. Laokong. Laokong. Nah, jadi kalau TKI, tenaga kerja Indonesia, itu sering disebut sebagai ini laokong, ini laokong, tenaga kerja buruh dari Indonesia. Ada juga penamaan lain untuk pekerja asing. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, kadang kita menggunakan kata PMI, pekerja migran Indonesia, benar ya? Nah, kalau pekerja migran Indonesia, itu Mandarinnya disebut sebagai Waiji Yigong. Waiji Yigong. Waiji di sini artinya asing, teman-teman. Yigong di sini artinya migran. Nah, jadi kalau kamu disebut Waiji Yigong, pekerja migran asing. Jadi ada juga yang menyebut pekerja buruh itu dengan kata Wailao, dan juga ada yang menyebutnya dengan kata Waiji Laokong. Nah, di sini sama aja, cuma beda penyebutan saja. Sama-sama artinya pekerja buruh asing, pekerja buruh migran. Nah, di sini ada satu lagi pengucapan untuk para pekerja asing, tapi ini mungkin kerjaannya yang jenisnya itu kerjaan kantoran. Nah, atau kerjaan teknisi. Yang beginian ini kita disebut sebagai 外国专业人士. 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 Nah, teman-teman, bagaimana? Sampai di sini apakah sudah belajar banyak kosakata baru? Jadi, semoga episode kali ini kamu bisa mengucapkan kata gaji, 薪资, 薪水 都可以. Kemudian kalau libur itu namanya 放假, 已经请假, cuti, 休假, uang cuti tahunan, 特休加班费. Nah, kalau Depnaker, Lao Dong Bu, Lao Dong Bu. Baiklah, inilah seputar kosakata tentang gaji, liburan, dan juga kosakata Depnaker yang mungkin akan berguna bagi teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri dan juga kamu yang sedang berbisnis dengan orang luar negeri. Oke, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Kamu pengen membahas apa? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Bye-bye, kita jumpa lagi di episode selanjutnya.